ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ثم استقيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibadah Allah sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tajmu khatim awali khutbah ini dengan wasiat takwa kepada Allah. Takwa yang disifati dalam Al-Quran sebagai bekal terbaik. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal kata Allah adalah takwa. Maka takwa ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita tingkatkan kualitasnya setiap hari. Tangga takwa yang kita tapaki tidaklah dibentangkan dengan karpet merah, disambut dengan senyuman dan sebagainya, namun seperti menapaki tangga berduri yang penuh dengan ujian, kepayahan, kepedihan. Oleh karena itu hadirlah mati Allah, apa yang diwajibkan dalam syariat tidak ada tawar-menawar buat kita. Yang sunat, yang ibadah nawafil menjadikan hiasan harian kita, sehingga apabila hal itu luput adanya satu masyakoh, halangan, rintangan yang menghalanginya, hati kita pun terjari-jari, gelisah, tak tenang, sehingga ibadah itu kita tunaikan. Beruntunglah jika kita sudah sampai di titik tersebut. Namun waspada kebalikan dari hal itu adalah terhadap hal yang dilarang dalam syariat tidak ada menawar buat kita untuk kita tinggalkan. Lebih tinggi dari itu adalah terhadap perkara yang makruh, perkara yang syubhat. Jangankan melakukannya, berdekatan dengan pelakunya pun kita tak tenang, tak senang, sehingga ia juga dapat hidayah dari Allah. Dan beruntunglah bila hal itu sudah kita dapatkan, semoga Allah katakan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada siang hari ini ialah menempa generasi Qur'ani. Kita mengetahui bahwa tantangan hari ini adalah setiap pendidik dengan berbagai macam latar belakang keilmuan, semuanya mengkhawatirkan dengan kekhawatiran yang sama. Bonus geografi bangsa kita ini yang sangat besar. Jika kita bandingkan geografis bangsa kita, negara kita dengan negara jiran se-Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dan sebagainya, negara kita sangat amat besar. Bonus geografi ini yang digambarkan oleh banyak peneliti, angka usia produktif akan sangat tinggi berbanding usia pensiun orang yang sudah tak mampu bekerja. Apa menjadi kekhawatiran para pendidik itu? Gen Z yang kita sebut generasi pasca milenial hari ini adalah generasi yang paling banyak stres jiwanya, batinnya, psikologisnya, mentalnya, bahkan sampai di tingkat 40% lebih
bangsa kita mengalami masyarakat yang stres itu, yang berkepanjangan adalah generasi Z. Hal ini menjadi hal amat penting buat kita, siapapun yang berhadir di masjid ini, baik kita sendiri, adik kita, anak kita, siapapun yang ada di sekitar kita. Generasi semacam apa yang akan kita siapkan untuk meneruskan perjuangan besar dari konteks perjuangan agama maupun bangsa. 2045 itu digambarkan bahwa itu akan bermula di start tangga awalnya di 2030. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu menjadi penting apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, apa yang Allah dan Rasulnya pesankan, apa yang Allah dan Rasulnya telah contohkan, sehingga menjadi keteladanan buat kita untuk menyiapkan generasi tersebut. Oleh karena itu, coba kita menapak tilas lebih jauh ketika Rasulullah SAW menghadapi bangsa yang sangat amat jauh dari kata peradaban. Di saat Rasulullah hadir pada fase awal beliau di Makkah, menghadapi orang-orang yang secara psikologis sangat keras, sesuai dengan geografis mereka. Hari-hari dia menghadapi padang pasir yang panas, bebatuan yang keras, bukit-bukit gersang, situasi masyarakat yang juga tidak mendukung, heboh dengan perjudian, membunuh anak perempuan, minuman menjadi hobi, sebagainya. Dalam konteks seperti ini Rasulullah dikirimkan yang secara parameter atau faktor pendukung untuk mensukseskan dakwah itu sangat susah. Oleh karenanya Rasulullah SAW membuat pendekatan yang kalau dalam bahasa sekarang kurikulum, kita mematakan kurikulum itu. Sudah tidak bisa dipungkiri kurikulum tauhid itu menjadi kurikulum pertama yang Rasulullah ajarkan. Sehingga anak-anak di zaman itu mengenal betul apapun kehidupan yang mereka jalani, mereka bermuara kepada konsep tauhid itu. Oleh karenanya, fondasi tauhid yang kuat terhadap generasi Rasul SAW mendidik para sahabat, membentuk kepribadian yang terintegrasi dengan tauhid tersebut. Jika mereka belajar, maka belajarnya karena al-alim, Allah yang memerintahkan, Allah yang memberikan ilmu, Allah yang menjaga ilmu, sehingga bertumbuh kembangnya anak-anak generasi Islam saat itu semuanya dalam koridor ridhonya Allah. Siapa mereka? Di antara generasi emas di zaman itu kita mengenal Abdullah bin Umar misalnya. Ibnu Umar ini anak yang sangat hebat, sehingga perkataannya dicatut oleh Imam Bukhari dalam hadis Nabi SAW menepuk bahu beliau. Kemudian Rasulullah berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang dalam satu perjalanan. Sehingga dengan nasihat seperti ini, apa kata Abdullah bin Umar? "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jika kamu di sore hari jangan tunggu hari esok. Jika kamu pagi hari jangan tunggu sampai sore hari. Tidak ada zona nyaman bagi generasi itu. Itulah hal yang terbentuk dari kurikulum Al-Quran. Maka generasi ini, hadirin mati Allah, menjadi generasi-generasi yang siap mempelajari segala ilmu, dikarenakan di rumah-rumah para sahabat adalah sudah terbentuk mentalitas tauhid itu masing-masing. Ketika mereka di rumah sudah dititipkan, dibekali dengan timba di rumahnya masing-masing, maka mereka keluar mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ini menjadi bekal utama untuk memakmurkan bangsa yang dulunya bangsa tertinggal itu. Sesuai dengan pesan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30, tugas khalifah yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai khalifah pertama yang diteruskan kepada umat setelahnya, yaitu kita. Tafsir Al-Maraghi mendefinisikan apa itu khalifah. Khalifah adalah bertugas isti'mar fil ardi, memakmurkan kehidupan.
Memakmurkan itu dengan apa? Di ayat 32 Allah Subhanahu wa taala di ayat 31 32 ini secara tematik ayat itu Allah menyebutkan bekal utama yang seorang khalifah adalah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan segala ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Segala nama-nama benda Allah yang ajarkan. Ilmu menjadi bekal penting setelah tauhid yang betul itu diajarkan. Maka ilmu juga menurut Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu yang patut diajarkan sejak awal anak-anak adalah ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu Al-Quran. Ini harus tuntas dalam generasi 18 tahun usia awalnya sebelum dia keluar dari rumah. 18 tahun awal dari anak pertama kali lahir sampai usia 18 tahun secara kacamata syariah dia harus tuntas ilmunya. Jangan sampai hadirin usia 18 tahun dia duduk pun tak tahu, mandi junub pun dia tak tahu, sholat pun dia tak tahu, baca Quran pun dia tak tahu. Apakah generasi ini yang kita sebut generasi emas? Tentu tidak. Maka kurikulum yang dibentuk pada masa Rasulullah SAW, puncaknya hasilnya terlihat ratusan tahun setelah itu di masa Abbasiyah. Semua pakar pendidikan Islam menyepakati semua ahli yang dibutuhkan umat di zaman Abbasiyah ada di zaman kita. Fondasinya sudah dimulai sejak Rasulullah SAW. Artinya membentuk generasi yang kita label dengan generasi emas itu bukanlah semudah membalikkan telapak tangan 1-2 tahun. Itu satu perjalanan panjang yang kita semua adalah bertanggung jawab dari rumah kita masing-masing untuk menghantarkan generasi terbaik itu di rumah kita masing-masing. Bukan hanya tugas pendidik di sekolahnya, di pesantrennya, di universitasnya. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang kutip dalam muqaddimah tadi. Allah ingatkan kita semua. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dalam takut, khawatir dalam ayat ini menunjukkan suatu kecemasan akan suatu kebenaran yang tertukar, kebenaran yang berubah nilai dari kebatilan. Dari seorang yang meninggalkan anak, kata Allah, yang anak-anak mereka itu, juriat-juriat mereka itu di'afa, keadaannya lemah. Maka sesuai dengan masalah empiris yang sedang dihadapi bangsa kita hari ini, Gen Z yang kita sebut mudah-mudah generasi setelah generasi milenial adalah generasi yang syarat, generasi yang mudah mengeluh, generasi yang tidak punya orientasi masa depan yang panjang. Mereka berpikir apa yang bisa kupakai hari ini, kuhabiskan hari ini dan kunikmati hari ini. Maka mereka tidak akan bisa berbicara, mereka tidak akan bisa memetakan apa yang menjadi langkah panjang mereka ke depan menghadapi tantangan-tantangan hidup. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah, penting buat kita untuk kembali mendekatkan mereka dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang diajarkan di dalamnya kurikulum Al-Quran, kurikulum hadis. Mereka belajar Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, mereka menghafal hadis semenjak awal, sehingga apapun cita-cita mereka ke depan silahkan, tafadhol, silahkan. 18 tahun ini dari 0 sampai usia 1 sampai 15 tahun menjadi usia sangat penting bagi setiap pribadi muslim. Kita mengetahui itu dikarenakan sahabat-sahabat Nabi juga ditempa sehingga usia 18 tahun Usamah bin Zaid bin Harithah misalnya ditunjuk sebagai pemegang amanah pemimpin pasukan perang di usia 18 tahun. Mengapa hadirin rahmati Allah? Rasulullah mempercayakan anak muda sebelia ini dikarenakan bukan anak yang lahir kemarin sore, anak yang ditempa dak-dakan, anak yang dibesarkan karena bapaknya juga sahabat perang, bukan. Namun seanak yang dibesarkan dengan konsep Al-Quran dan Sunnah yang benar, sehingga anak-anak ini siap menjadi penerus perjuangan umat, perjuangan Rasulullah, perjuangan yang mementingkan kepentingan agamanya, sehingga bukan hanya
ia cerita kepedihan pribadinya. Namun yang sudah dia pikirkan adalah kemaslahatan masyarakatnya, kemaslahatan bangsanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengimplementasikan konsep-konsep yang dalam hal ini setelah sukses Rasul ajarkan kepada umat ini. Semoga kita dapat genggam itu di dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin Allah, usia produktif di usia muda merupakan usia yang sangat penting. Oleh karena itu, banyak usia muda ini Nabi memberikan motivasi khusus di dalam hadis-hadisnya. Kemudian mindset yang salah hari ini juga berkembang bagi orang-orang muda yang tak terdidik. Mereka akan menyatakan mereka akan puaskan nafsu mereka di usia muda. Lantas mereka akan bertaubat nanti di masa tua. Ini satu pemikiran yang terus berkembang, yang salah. Apa yang kita punya masa lalu itu milik kita. Hari ini itulah ujian buat kita. Detik ini, hari ini, waktu ini. Namun satu detik yang akan datang, tak ada satu manusia yang berkuasa untuk mengaturnya. Tak ada manusia yang tahu kapan dia akan mengakhiri hidupnya. Apakah kita menjamin kita akan semua bertaubat kepada Allah 1-2 jam ke depan? Tidak ada. Oleh karena itu Allah, Rasulullah SAW dan Allah juga mengingatkan, Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta dalam surah Al-Insyirah, ketika Rasulullah sudah memiliki capaian-capaian dakwahnya, dan ayat ini juga dipahami oleh para sahabat saat itu. Ketika Rasulullah sudah membawa teraju dakwah dan puncaknya ketika Fathul Makkah, orang-orang sudah masuk ke dalam Islam afwaja secara berbondong-bondong. Apa kata Allah? Fa'idha faragta fansab. Apabila sudah satu capaian kebaikan sudah kita dapatkan, fansab, maka kerjakanlah sesuatu capaian kebaikan lainnya dengan kerja keras berikutnya. Tidak ada zona nyaman dalam Islam. Jangan puaskan diri dengan satu capaian saat ini, apalagi yang bukan kita capai dengan tenaga kita, terus anak muda kita. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang terjadi dalam generasi sahabat. Tidak ada sahabat-sahabat muda itu yang duduk tenang, duduk manis di rumahnya. Mereka siap hadir menjadi pejuang-pejuang Islam. Abdullah bin Abbas dari masa mudanya habiskan usianya untuk belajar, lahir sebagai ahli tafsir di kalangan para sahabat. Abdullah bin Umar, Usama bin Zaid bin Harisah, dia habiskan masanya untuk mentraining dirinya menjadi orang yang berjuang di jalan Allah. Puncaknya dia menjadi pemimpin perang. Semua ini menggambarkan komprehensifnya pengelolaan sistem pendidikan dalam Islam itu yang jangan kita pisah-pisahkan, jangan kita kotak-kotakkan, sehingga itu akan berdampak panjang bagi peta pendidikan bangsa kita ini. Jangan kehilangan arah, jangan melata mengikut kurikulum yang diadopsi dari Eropa yang secara kultur, budaya, instrumen pendidikan itu tak sama. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا
تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.